Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MTS MA kelas 7 semester 2 yang beranggotakan Rusdi Salim, Siti Nur Hamidah, dan Syifa Nur Hanifah. Berikut ini pembahasannya. Poin pertama, ketentuan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung gerakan tubuh, ucapan, zikir yang terdiri lebih dari satu orang, yakni minimal terdiri dari imam dan satu makmum. Selanjutnya, hukum sholat berjamaah menurut pendapat para ulama yang paling kuat ialah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sholat berjamaah ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sholat sendirian. Syarat menjadi imam diantaranya laki-laki dan perempuan bermakmum kepada laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Orang dewasa boleh bermakmum kepada mumayyiz, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan, dan orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam, dan makmum hendaknya mengikuti seluruh gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Makmum mengetahui gerak-gerik imam. Antara imam dan makmum berada pada suatu tempat, serta tempat berdiri makmum harus di belakang imam. Poin kedua adalah tata cara zikir dan berdoa setelah sholat. Yang pertama, berzikir dan berdoa dengan suara lirih, takut, dan merendahkan diri. Yang kedua, berzikir dan berdoa dalam keadaan sempurna, yaitu jika duduk, hendaknya menghadap ke arah kiblat dengan khusyuk, tidak banyak bergerak sambil menundukkan kepala. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, pakaian, makanan, dan minuman dari sumber yang halal. Poin selanjutnya yaitu ketentuan di dalam sholat Jumat. Yang pertama, pengertian sholat Jumat beserta hukumnya. Sholat Jumat merupakan sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Dengan demikian, sholat Jumat hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan juga tidak sedang dalam perjalanan jauh atau sebagai musafir. Selanjutnya, syarat wajib dan sah dalam sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat itu adalah Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, laki-laki. Dan yang kelima, sehat badan. Serta yang terakhir, bermukim. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang terakhir, sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Selanjutnya, rukun dalam sholat Jumat. Yang pertama, adanya khotib, dan lazimnya itu sekaligus menjadi imam. Yang kedua, adanya jamaah Jumat. Yang ketiga, adanya 2 khutbah atau khutbah 2 kali, dan duduk di antara keduanya. Yang keempat, sholat 2 rakaat secara berjamaah. Selanjutnya, sunnah dalam sholat Jumat. Ada beberapa hal yang disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya mandi sebelum berangkat ke masjid, memakai pakaian yang paling bagus, memakai harum-haruman, kecuali bagi wanita. Yang keempat, bersiwak atau sikat gigi. Lalu tidak makan dan tidak tidur siang sebelum berangkat ke masjid. Selanjutnya, ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat dua sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam suatu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat jamak takzim dan sholat jamak takhir. Sholat yang dapat dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Selanjutnya,
sholat qashar. Sholat qashar yaitu sholat fardu yang diringkas bilangan rokaatnya dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Sholat fardu boleh diqashar hanya sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat qashar hukumnya mubah bagi orang yang menempuh perjalanan jauh atau musafir dengan ketentuan sebagai berikut. Jarak perjalanan minimal 2 hari berjalan kaki atau 6 farsah, kurang lebih 138 km. Perjalanan bukan untuk tujuan maksiat. Sholat yang dibolehkan dan qashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. Berniat mengqasharkan ketika takbiratul ihram, tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang tidak mengqasharkan. Selanjutnya ketentuan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar boleh dikerjakan sekaligus oleh musafir yang memenuhi ketentuan-ketentuan untuk mengerjakan sholat jamak dan qashar. Jika waktu sholat telah tiba padahal masih dalam perjalanan, maka sholatnya boleh dikerjakan dengan jamak dan qashar sekaligus, yakni mengumpulkan sekaligus meringkasnya. Kaifiat sholat dalam berbagai keadaan. 1. Sholat bagi orang yang sakit. Adapun macam-macam keringanan dalam mengerjakan sholat bagi orang yang sedang sakit adalah: A. Sholat dengan duduk. B. Sholat dengan berbaring telentang menghadap kiblat. C. Sholat dengan berbaring miring menghadap kiblat. D. Sholat dengan isyarat atau mengedipkan mata. Jika sudah tidak mampu maka boleh dengan sholat isyarat hati. 2. Sholat dalam kendaraan. Tata cara sholat dalam kendaraan seperti di bus, kapal laut, kereta api, pesawat, dan lainnya dapat dilakukan dengan cara: A. Saat takbiratul ihram, usahakan kendaraan menghadap ke arah kiblat, tetapi jika tidak mengetahui arah kiblat boleh menghadap kemana saja, yang penting arah niatnya. B. Usahakan gerakan sholat dapat dikerjakan dengan sempurna. C. Semua bacaan baik yang wajib maupun sunnah dan dikerjakan dengan sesuai dengan ketentuannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.